Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Laul MH. Pada pertemuan kali ini kita sekali lagi seperti biasa akan akan belajar tentang materi sosiologi, khususnya materi sosiologi kelas 12. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah akan kita bicarakan mengenai faktor pendorong perubahan sosial. Secara garis besar, perubahan sosial itu didorong oleh dua faktor. Sebelum kita bicara mengenai faktor pendorong, untuk dipahami bahwa yang kita bicarakan kali ini adalah hal-hal yang menentukan terjadinya proses percepatan cepat tidaknya berlangsung suatu proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Baik, jadi sekali lagi faktor yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini sesungguhnya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perubahan sosial itu adalah faktor yang berasal dari internal atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempercepat terjadinya proses perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Baiklah, jadi sekali lagi yang kita bicarakan kali ini hanya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar. Baiklah, faktor internal akan dipilah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, faktor internal yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas khususnya adalah mengenai bertambahnya jumlah penduduk, dampak apa yang ditimbulkan terhadap terjadinya proses atau percepatan proses perubahan sosial. Baiklah, terkait dengan bertambahnya penduduk, kita coba flashback menengok ke belakang 30 tahun yang lalu. Pada tahun 1970, sesuai dengan data statistik bahwa pada saat itu jumlah penduduk Indonesia berjumlah 114.000, sekian juta. Kemudian setelah 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2000, penduduk Indonesia berlipat menjadi 2.205,139 juta. Artinya dalam kurun waktu 30 tahun terjadi penambahan penduduk sebesar 91 juta sekian. Artinya apa? Kalau di rata-rata dalam 10 tahun maka penduduk Indonesia terjadi pertambahan sekitar 30 juta penduduk. Nah, apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya ledakan penduduk yang begitu banyak, bertambah yang begitu banyak? Tentu akan membawa dampak-dampak perubahan sosial di dalam masyarakat atau mempercepat terjadinya proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Dampak yang pertama terkait dengan terjadinya penambahan jumlah penduduk, tentu terjadinya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Bayangkan saja waktu zaman dulu di tahun 70-an saat penduduk itu masih sedikit, tentu orang tidak bersaing dalam mencari memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena alam masih menyediakan kebutuhan yang cukup bagi masyarakat. Akibatnya apa? Pada saat itu lembaga kemasyarakatan masih bersifat gotong royong, masih saling memberi, masih saling membantu, tidak dihargai dengan uang. Apa yang terjadi sekarang di era tahun 2000-an sampai dengan 2020 sekarang? Yang terjadi ada semua wujud kebutuhan pokok manusia harus dinilai dengan uang, harus dihargai dengan uang. Tidak ada lagi di dalam masyarakat kita temukan adanya masyarakat yang meminta sesuatu kebutuhan kepada tetangganya, tetapi semuanya harus diukur dengan uang. Kemudian dampak berikutnya tentu terjadinya persaingan dalam hal pencarian lapangan pekerjaan. Bukankah pada zaman era tahun 70-an orang untuk menjadi ASN saja, untuk menjadi pegawai negeri saja maka cukup dengan tamatan SR, yang SR itu jadi SD kalau sekarang. Nah, apa yang terjadi sekarang setelah bertambahnya penduduk begitu padat, orang bersaing untuk memenuhi kuota lapangan pekerjaan di semua bidang, maka orang ribuan antri beribu-ribu. Yang dibutuhkan tenaga kerja hanya ratusan, tapi yang mendaftar ribuan orang. Apa dampaknya? Yang terjadi kemudian tentu orang akan berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya.
orang yang bersaing dari sisi kualitas, maka yang terjadi kemudian tidak mendapat pekerjaan yang layak, akibatnya terjadilah pengangguran. Apa akibatnya dari pengangguran? Karena penduduk tetap ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian dia tidak punya pekerjaan yang layak, tidak punya penghasilan yang layak. Apa dampaknya? Timbullah di dalam masyarakat angka kriminalitas, kejahatan, pembunuhan, penipuan. Tentu semuanya ada dampak sebagai dampak dari penambahan jumlah penduduk. Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara mengenai faktor internal yang kedua, yaitu adanya penemuan baru di dalam masyarakat. Terkait dengan penemuan baru, maka kita akan bicarakan ada dua hal terkait dengan penemuan baru. Hal yang pertama yang disebut dengan discovery, kemudian yang kedua disebut dengan invention. Kemudian apa perbedaan keduanya? Discovery itu adalah penemuan sesuatu unsur-unsur kebudayaan, baik berupa benda, baik berupa hal-hal yang lainnya yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi masyarakat belum mengetahuinya. Contohnya penemuan benua Amerika oleh Columbus, sehingga penemuan benua Amerika dikatakan sebagai proses dari discovery. Kenapa demikian? Karena benua Amerika dari pertama sudah ada sesungguhnya, tetapi orang belum mengetahui saja. Jadi discovery itu adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang sebelumnya sudah ada, akan tetapi belum diketahui orang. Baiklah, jadi terkait dengan penemuan baru kita berbicara tadi mengenai discovery. Sekarang kita akan berbicara mana dari invention atau invasi. Kalau discovery itu adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan, segala sesuatu yang sebetulnya sudah ada sebelumnya tetapi orang belum mengetahui, maka invention itu atau invasi itu adalah merupakan penemuan segala sesuatu unsur-unsur kebudayaan yang benar-benar baru. Sekali lagi, yang benar-benar baru, yang sebelumnya memang tidak ada. Jadi invasi itu atau invention itu betul-betul dia merupakan penemuan sebagai hasil dari kreasi dan inovasi manusia. Contohnya pengembangan minyak nabati misalnya dari jarak, dari jagung. Kemudian ditemukan teori-teori pendidikan modern, teori-teori sosial yang modern. Itu adalah wujud contoh dari invasi. Tentu semuanya akan membawa dampak terhadap perubahan di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke unsur atau faktor internal yang ketiga. Sekali lagi, faktor internal yang ketiga sebagai pendorong perubahan sosial. Faktor internal yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur, masyarakat yang memiliki beragam budaya. Tentu akan membawa dampak kepada terjadinya perbedaan tujuan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Akibat dari perbedaan kepentingan tersebut tentu akan melahirkan gesekan-gesekan, akan melahirkan konflik-konflik. Bisa konflik bernuansa sara karena perbedaan ideologi, karena perbedaan budaya, karena perbedaan agama. Seperti kita lihat terjadi di Ambon, kemudian di Poso, di Sampit. Kemudian bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan politik. Seperti kerusuhan pada saat jatuhnya rezim Orde Baru misalnya, itu semua terjadi karena konflik politik. Nah, dari berbagai wujud konflik tersebut, baik konflik bernuansa sara, bernuansa politik, bernuansa sosial, semuanya tentu akan membawa dampak perubahan terhadap terjadinya perubahan-perubahan tata nilai, aturan-aturan lembaga kemasyarakatan. Contoh berikutnya, terjadi konflik kelas di Eropa Barat pada saat itu, yaitu antara kaum bourgeois dan kaum proletar, di mana kaum bourgeois sebagai pemilik modal, kaum minoritas, tetapi dia menguasai sektor produksi. Sekali lagi, dia menguasai faktor produksi. Tentu memiliki perbedaan kepentingan, cara pandang dengan kaum proletar sebagai kaum mayoritas, namun mereka tidak menguasai sektor produksi dan industri. Akibat terjadinya perbedaan kepentingan tersebut, maka lahirlah konflik-konflik di Eropa seperti Revolusi Prancis dan lain sebagainya. Kesimpulannya, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tentu membawa dampak.
ya baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif konflik di dalam masyarakat antara lain memperjelas aspek-aspek yang selama ini belum jelas di dalam masyarakat. Contoh yang paling gampang, terjadinya gesekan atau konflik antara taksi pangkalan dengan taksi online. Nah, taksi pangkalan merasa bahwa ojek online tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dalam undang-undang lalu lintas. Akibatnya terjadi gesekan saling mempertahankan eksistensinya. Maka yang terjadi kemudian, pemerintah, DPR berupaya semua baik ojek pangkalan maupun ojek online diakomodir dalam aturan-aturan, jadi diperjelas aspek tatanan hukumnya. Dampak negatif yang berikutnya adalah tentu terjadinya penyesuaian dengan norma baru yang timbul akibat konflik tersebut. Kemudian akan meningkatnya solidaritas di dalam masyarakat. Kemudian dampak positif yang berikutnya akan mengurangi terjadinya ketergantungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Kemudian dampak negatif dari konflik tersebut antara lain tentu terjadinya rusaknya hubungan silaturahmi, rusaknya hubungan persahabatan antara individu atau kelompok yang sedang mengalami konflik tersebut. Kemudian tentu kalau konfliknya berkepanjangan, berskala besar, akan membawa dampak kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Kemudian tentu akan terjadinya perubahan kepribadian antara orang-orang yang mengalami konflik. Kalau orang yang menang tentu dia akan menguasai, kemudian orang yang kalah dia merasa akan dikuasai. Baiklah, kemudian faktor internal yang berikutnya, faktor internal yang keempat, yaitu perubahan sosial akan dipercepat atau didorong oleh faktor internal, yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat. Contohnya kalau kita flashback ke belakang, yaitu terjadinya pemberontakan PKI yang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan tersebut untuk merongrong ideologi Pancasila tentu akan menyebabkan tumbangnya penguasa pada saat itu penguasa Orde Lama, kemudian menimbulkan lahirnya Orde Baru di bawah pembinaan Soeharto. Apa dampaknya? Tentu terjadi perubahan-perubahan besar di dalam lembaga kemasyarakatan, baik lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, kiranya kita cukupkan materi pembahasan kita terkait dengan faktor pendorong perubahan sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.